Jadi gerakan LGBT itu satu gerakan yang bersifat dasar mereka adalah hak asasi manusia, katanya manusia itu bebas menentukan pilihan dia, tidak boleh dibatasi, tidak boleh dihakimi, dan gerakan itu gerakan politis karena mereka menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi dunia, mempengaruhi bangsa, mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi gereja, mempengaruhi berbagai strata sosial bahwa perilaku LGBT adalah sesuatu yang sah sesuai dengan haknya manusia gitu. Dan tujuannya dua. Satu, menuntut kesamaan hak, dasarnya HAM, bahwa LGBT harus diterima sebagai perilaku yang normal, pilihan orang yang tidak boleh dihakimi, tidak boleh disalah-salahkan, tidak boleh disebut sebagai berdosa, dan terutama gereja yang kritis. Ya, mereka mencoba tujuan gerakan ini membungkam sikap kritis gereja terhadap LGBT, sehingga gereja menerima secara terbuka orientasi dan perilaku LGBT. Jadi gerakan ini gerakan atas dasar HAM, gerakan yang bersifat politis, dan akan terus digaungkan ke semua negara, ya, dan negara-negara Eropa Barat sudah banyak yang menerima, dan kita tahu di Indonesia pun, ya, sudah ada tendensi ke situ. Oke, keberhasilan gerakan LGBT, kita lihat ya, beberapa negara sudah melegalkan, dan gereja di negara-negara yang melegalkan sudah bahkan melaksanakan pernikahan sejenis. Listnya itu saya cuma kasih beberapa, tapi bisa di bukunya Pak Andik itu listnya cukup lengkap, bahkan Asia sudah masuk nih, Taiwan. Ya. Lalu ada dukungan-dukungan politik, seperti misalnya Presiden Barack Obama pada masa lampau, di permulaan pemerintahnya dia menerima LGBT. Ya. Ya, itu karena alasan tentu supaya dia diterima bisa jadi presiden pada waktu itu. Dan LGBT Pride Month, Juni ya, menjadi LGBT Pride Month yang sebenarnya sudah ada sejak berapa tahun sebelum itu, tapi jadi legal. Dan di Indonesia mungkin kita tahu Juni 2016 surat pastoral PGI yang mendukung LGBT, ya, dan sinode-sinode tertentu yang menerima LGBT. Oke, jadi gerakan ini ada dan gerakan ini harus diwaspadai. Nanti di bagian akhir ada sikap bagaimana ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang lebih fokus hari ini adalah LGBT sebagai orientasi seksual. Jadi bukan kepada gerakan movement-nya, tapi kepada lesbian, gay, bisex, dan transgender, mula-mula kan itu, 4 itu ya, sebagai orientasi seksual yang oke, yang baik, yang tidak salah. Jadi bukan heteroseksual saja yang dikatakan orientasi seksual yang baik, yang benar, tapi juga lesbian, berarti sesama jenis wanita, gay, sesama jenis pria, homo, kita sebut bisex, bisa kepada pria, bisa kepada wanita, ya, dan transgender, yaitu orang yang memang kata seperti waria begitu ya, dengan tentu kelainan yang ada di dalam fisiknya maupun secara psikologisnya. Jadi kita yang mau kita bahas itu, karena dari orientasi seksual ini lalu menjadi identitas. Kalau orientasi itu dianggap benar, orang yang punya orientasi tersebut dianggap tidak salah, maka itu menjadi identitas dia, bukan? Lalu akhirnya pembenaran terhadap perilaku. Jadi ini poin-poin yang sangat penting untuk kita pikirkan. Walaupun saya tidak akan masuk membahas satu persatu poin ini ya, karena tujuannya bukan itu kan. Lalu kita tahu di perkembangan dari LGBT ini ada yang namanya intersex, lalu ada yang namanya queer. Ya, queer itu orang mengatakan payung yang menaungi segala perilaku, orientasi seksual yang lainnya daripada seksual yang heteroseksual dan yang normal selama ini diakui dalam norma masyarakat. Katakanlah pada masa lampau, bukan pada masa modern dan postmodern ini. Jadi ini tidak akan dibahas, tapi ini mungkin tambahan pengetahuan. Intersex itu sebenarnya satu istilah yang salah menurut Dr. Andik, karena intersex itu seolah-olah mengatakan manusia yang lahir dengan tidak jelas seksualitasnya, tapi digolongkan harusnya itu sebagai disorder, satu kesalahan yang bisa dikoreksi secara medis, gitu ya.
Jadi disorder, saya lupa apa namanya, disorder sexual development. Jadi perkembangan jenis kelamin ketika anak itu dikandung sampai lahir yang tidak sempurna, sehingga misalnya dia harusnya laki secara gender, ya, secara kromosom, tapi tidak punya alat kelamin yang jelas dan sebagainya, ya, atau yang dia lahir seharusnya wanita, tetapi sepertinya punya alat reproduksinya justru misalnya penis, gitu. Nah, itu contoh. Itu sebenarnya disorder, artinya sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang harus ditolong. Tetapi pengertian intersex itu menjadi sangat rancu. Ya, sepertinya ada manusia yang dilahirkan secara wajar hermaprodit, gitu, kira-kira begitu ya. Nggak betina, nggak jantan, nggak laki, nggak perempuan, atau dua-duanya ada, dan sebagainya. Oke, kita tidak teruskan di situ. Tetapi kita mau bicara langsung sekarang, apa ajaran Alkitab tentang seks. Saya kira itu yang penting. Nah, tentu dalam pengertian ini adalah kita batasi bukan ajaran Alkitab tentang seks dalam konteks yang luas, ya, tidak. Tapi fokus di dalam LGBT ini. Apa kata Alkitab tentang ajaran tentang seks dalam kaitan menyikapi perilaku, identitas, dan apa namanya tadi, kecenderungan, ya, seksualitas seseorang. Kita bicara tentang identitas seks, yaitu bicara laki-laki dan perempuan. Alkitab mengajarkan kepada kita dengan jelas identitas seks, jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki atau perempuan. Ya. Kejadian 1 ayat 27-28, saya bacakan buat kita sekalian. Kejadian 1 ayat 27-28 mengatakan seperti ini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ini ayat 27-nya, ya. Jelas sekali ketika manusia diciptakan dalam rancangan Allah, di ayat 26 kan Allah merancang di dalam ketritunggalannya dia, ya. Dan rancangan Allah adalah laki-laki dan perempuan. Sejak awal, sejak Kejadian pasal 1, sejak awal permulaan penciptaan Allah sudah menjadikan identitas kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang lain. Hanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, pasal 1 ayat 27-28 itu diteruskan, ayat 28 itu kan dengan apa tujuannya, apa tugasnya. Ayat 28, Allah memberkati mereka, laki-laki dan perempuan yang diciptakan itu, lalu Allah berfirman, ada perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan tujuannya apa? Kemudian adalah penuhi bumi, taklukkan itu. Biasa orang sebut sebagai mandat kebudayaan. Tapi poin yang penting di sini adalah, diciptakan laki-laki dan perempuan secara seks, supaya apa? Supaya bisa menghasilkan keturunan. Jadi laki-laki dan perempuan lah yang bisa bersatu menghasilkan keturunan. Nggak ada laki-laki dengan laki-laki bisa menghasilkan keturunan, nggak ada perempuan dengan perempuan bisa menghasilkan keturunan. Jadi sejak awal, ajaran Alkitab tentang seks berkaitan dengan jenis kelamin, dengan identitas seks, hanya ada laki-laki dan perempuan. Ya, kalau terjadi hal-hal yang berbeda tadi, kita harus katakan sebagai penyimpangan, sebagai abnormalitas yang bisa diakibatkan karena kerusakan ataupun dasarnya tentu akibat dosa. Nah, tapi ada pembicaraan yang lebih lanjut, yaitu identitas gender. Ini agak berbeda, ya. Identitas gender berarti tentang kelaki-lakian dan keperempuanan, kira-kira gitu. Maskulinitas dan femininitas, ya. Dan itu dijelaskan di pasal 1 sebagai pernyataan dengan pernyataan gambar Allah. Jadi, laki-laki dan perempuan yang diciptakan sebagai identitas seks yang berbeda, pada saat yang sama, itu adalah bagian dari gambar Allah. Jadi, peran yang digambarkan lewat kehadiran laki-laki dan perempuan. Nah, Kejadian pasal 2 menjelaskan peran fungsional laki-laki dan perempuan dengan kalimat penolong yang sepadan. Di satu pengertian penolong yang sepadan itu berarti apa? Adam diciptakan pertama, lalu Hawa diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Jadi gender itu bicara tentang peran fungsional. Ya, dia laki-laki sebagai kepala keluarga, dia perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Walaupun dalam pengertian yang lain, penolong yang sepadan itu bisa bersifat saling. Jadi bukan hanya laki-laki yang mendapatkan penolong yang sepadan yaitu wanita, tapi juga wanita
kepada laki-laki pun demikian ya. Ya, itu ada pengertian seperti itu. Tapi dalam identitas gender itu bicara tentang peran fungsional. Bagaimana menyadari perbedaan seksualitas dan perbedaan tugas, perbedaan peran. Biasanya digambarkan kayak gini, kalau yang namanya maskulin atau laki-laki, perannya adalah menjadi pemimpin misalnya ya, memberikan satu pengarahan. Lalu kalau yang feminin itu reseptor, menerima ya, menerima merespons. Jadi itu menjadi satu kelengkapan dalam fungsi dalam menjalankan peran. Perannya untuk apa? Nah, di slide selanjutnya mengatakan ya, kalau tujuan seks jelas prokreasi, ya ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan, tujuannya supaya bisa terjadi prokreasi, bersetubuh untuk menghasilkan anak. Maka itu untuk memenuhi perintah beranak cucu. Tapi dalam peran gender, tugasnya apa? Tugas apa? Seorang diberi tugas gender maskulin, seorang diberi tugas gender feminin untuk menjalankan parenting. Karena beranak cuculah tidak hanya untuk beranak banyak kan, beranak banyak begitu saja, tapi supaya anak-anak itu bisa menjadi penerus dari orang tua, penerus dari rencana Allah yang diberikan kepada orang tua. Jadi kalau Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, jadi gambaran tugas manusia pertama, keluarga pertama, pasutri pertama, ya, untuk mengelola dunia ini atas nama Tuhan. Beranak cucu dan penuhilah itu kan tujuannya supaya nanti mereka bisa mengelola dunia ciptaan Tuhan. Nah, prokreasi dibutuhkan, seks dibutuhkan, jenis kelamin yang berbeda dibutuhkan untuk menghasilkan keturunan. Tapi untuk menjadikan keturunan yang bukan hanya produktif bisa bikin anak, tapi juga bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai gambar Allah untuk mengelola dunia ini demi nama Allah. Itu pemahaman gambar Allah kan, representatif Allah. Maka ada tugas parenting. Dan untuk tugas parenting, ada gender maskulin, ada gender feminin yang diperlukan. Maka ayah dan ibu diperlukan untuk menjadi apa, parenting itu terjemahan Indonesia-nya nggak ada sih ya, atau belum ketemu nih istilahnya ya. Menjadi orang tua, berfungsi sebagai orang tua yang saling melengkapi. Mempersiapkan generasi penerus untuk tugas mengelola bumi, dunia atas nama bagi Allah. Dari sini, ya, kalau dari ayat-ayat ini saya nggak perdalamnya, karena kita bukan dalam rangka PA nih. Kalau rangka PA mungkin kita bisa dalamin 2 ayat atau 2 perikop ini ya. Orientasi dan perilaku seks yang di-endorse oleh ayat-ayat ini adalah heteroseksual. Ya. Karena dengan heteroseksual lah terjadi prokreasi. Dan dengan heteroseksual di dalam peran gender, baru terjadi parenting yang ideal. Parenting yang mencapai kepada tujuan Allah mengelola dunia ini atas nama Allah. Ya, tanpa orientasi heteroseksual dan perilaku yang heteroseksual, tidak mungkin memenuhi tugas panggilan Allah bagi manusia pertama dan kemudian bagi manusia secara umum. Jadi ini ajaran secara positif tentang seks dalam konteks pembahasan LGBT kita. Jadi secara positif Alkitab mencatat manusia diciptakan Allah, pria dan wanita, nggak ada seks yang ketiga, dan gender maskulin feminin juga tidak ada gender ketiga, dan biasanya dan secara normal gender maskulin ya kaitan dengan jenis kelamin pria dan kemudian gender feminin dengan jenis kelamin wanita. Dengan tujuan tadi 2. 1, dengan seks yang berbeda untuk prokreasi, dengan gender yang berbeda untuk parenting, untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada ajaran Alkitab tentang dosa seks. Jadi loncatnya langsung ke situ aja ya, nggak usah bahas panjang-panjang, karena ajaran positif sudah jelas, itu dasar sekali. Ya. Dan sekali lagi kita bicara dosa seks ini juga kaitannya langsung dengan LGBT, bukan kaitan dengan dosa seks yang lain seperti selingkuh, seperti perzinahan dan sebagainya, ya. Tapi semua yang kaitan dengan LGBT. Apa kata Alkitab tentang dosa seks? Kitab Imamat dengan jelas sekali memberikan kepada kita satu larangan untuk berperilaku homoseksual.
Janganlah engkau tidur dengan laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Ayatnya tegas sekali. Nggak bisa dipelintir apapun, ya, kecuali orang hanya mepelintir terjemahannya. Kalau nggak dipelintir, kalau terjemahannya yang akurat dan ditafsir dengan cara yang benar, ini jelas mengatakan bahwa homoseksual adalah dosa. Tidur dengan laki-laki, karena yang perintahnya engkau ini kan laki-laki. Janganlah engkau laki-laki tidur dengan laki-laki seperti orang bersetubuh dengan perempuan. Ya, seperti orang bersetubuh dengan perempuan heteroseks. Kalau laki dengan laki kan jadi homoseks. Berarti juga prinsip yang sama. Kalau perempuan dengan perempuan, lesbian, itu juga homoseks. Ya. Jadi itu dosa. Jadi jelas sekali. Imamat 18 ayat 22, dan dilanjutkan di pasal 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan suatu kekejian. Dan ditambahkan, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi mereka benar-benar salah, nggak ada excuse. Yes, ayat-ayat ini sangat jelas. Memang di dalam hukum Taurat. Jadi ada orang mungkin akan berdalil, lah hukum Taurat kan sudah nggak digunakan lagi di kekristenan kan, di perjanjian baru kan Yesus sudah menggenapi, sudah menyelesaikan, kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Tapi ini hukum Taurat tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Prinsip ajarannya yang sangat detail, prinsipnya kebenarannya yang sesuai dengan ajaran dasar Alkitabiah tadi, Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan untuk prokreasi, ya, ditegaskan di sini dengan bahwa di luar heteroseksual, semua jenis seks yang lainnya jadi dosa. Kalau mau diteruskan misalnya seks dengan binatang, ya, termasuk mungkin seks secara masturbasi, ya. Karena tujuan seks kan adalah untuk prokreasi dan untuk dinikmati pasangan. Jadi kalau orang sesuatu untuk dinikmati sendiri, dia jadi dosa. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan Allah memberikan seksualitas itu. Oke, itu keluar dari tentang LGBT ya. Jadi ini ajaran yang sangat jelas, ya, sangat gamblang, nggak bisa ditafsir yang lain. Dan karena homoseks ini bicara laki dengan laki karena memang budaya patriarkat, itu bisa secara relevansi bisa dikaitkan juga kalau perempuan dengan perempuan dan bagian lain. Bagian-bagian Alkitab lainnya ada yang menjelaskan tentang dosa yang namanya seks dengan binatang. Apa ajaran Alkitab tentang dosa seks? Nah, Roma 1 ayat 25 sampai 27 ini ayat yang penting dari Perjanjian Baru yang mengaitkan juga tentang dosa seks ini. Kita baca ya, Roma 1 ayat 25 sampai 27. Roma pasal 1 ayat 25. Saya akan ajak kita baca dari ayat 18-19 dulu ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ya, 20 menjelaskan tentang wahyu umum, ya, yang menunjukkan keberadaan Allah. Manusia nggak bisa berdalih mengatakan saya nggak tahu Allah, nggak kenal Allah, tidak tahu ajarannya yang benar tentang Allah, lalu mereka akhirnya hidup menurut ajaran mereka sendiri. Itu udah dibantah di ayat-ayat depan ini. Jadi menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu loncat ke ayat 25. Apa kebenaran yang mereka tindas? Ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Paulus begitu menggebu-gebu membicarakan tentang dosa yang berkaitan dengan menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Tentu dalam pemahaman ini nantinya salah satunya adalah lesbianisme. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
Kalau mau dilanjutkan sedikit ayat 28, dan mereka tidak merasa perlu mengakui Allah. Dan oleh sebab itu, apa yang Allah lakukan adalah Allah membiarkan dosa yang sedang memperbudak mereka dengan dosa homoseksual tadi, baik pria maupun wanita, itu menindas kebenaran dan kelaliman. Kebenaran apa? Kebenaran tadi Kejadian pasal 1 yang bicara tentang pria dan wanita, heteroseksual. Tapi ditindas, pura-pura nggak tahu, pura-pura Alkitab nggak ngomong itu, ya, karena keinginan, orientasi seksnya yang salah, tapi dibenarkan dengan cara menindas kebenaran. Akibatnya mereka melakukan itu, dan kemudian mereka terjebak dalam dosa. Kita tahu, seorang yang jatuh ke dalam dosa, dia akan terperbudak oleh dosa. Jadi, perbudakan dosa. Dan salah satu dosa tadi yang adalah homoseksual, persetubuhan tidak wajar, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dan ayat-ayat ini mau bicara apa? Sebenarnya kalau mau diringkas, ayat ini bicara tentang bagaimana Allah merespons dosa ini. Yaitu ketika mereka menindas kebenaran dengan kelaliman, dan kelaliman itu berkaitan dengan menggantikan heteroseksual yang benar, tentu bukan heteroseksual yang perzinahan, ya, dengan homoseksual, mereka sudah terjebak ke dalam dosa. Mereka diperbudak oleh dosa, nggak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Istilahnya adalah Allah pada saat yang sama menghukum mereka yang terjebak dalam perbudakan dosa itu, sehingga mereka makin terjebak di situ, nggak bisa keluar. Kalau kita belajar dalam doktrin Alkitab dari tema tentang Allah yang penuh kasih dengan Allah yang tidak ingin kemanusiaan hancur, maka penghukuman Allah ini adalah salah satu cara untuk membawa orang sebenarnya kepada kesadaran bahwa dosa itu, kalau sudah memperbudak mereka, nggak ada jalan keluar kecuali datang dan bertobat kepada Allah. Jadi ini ajaran Alkitab tentang dosa seks berkaitan dengan LGBT. Yaitu ketika orang menindas kebenaran dengan kelaliman, dan kelaliman itu bisa diganti dengan kebebasan seks, dengan free sex, dengan homoseks, dengan lesbian, dengan berbagai dosa seks lainnya seperti perzinahan dan sebagainya. Ya, ketika orang menindas kebenaran yang sudah jelas dari Alkitab, memutarbalikkan kebenaran itu untuk membenarkan perilaku dosanya, maka yang terjadi dia akan terjebak dalam perilaku dosa tersebut, tidak bisa keluar. Walaupun mungkin satu saat dia akan sadar ada akibat-akibat tertentu, akibat perilaku seks yang nggak wajar, perilaku seks yang tidak normal. Mungkin penyakit kelamin, mungkin kerusakan-kerusakan seperti kalau orang dosa homoseksual yang laki-laki dengan sodomi gitu kan, merusak organ tubuh tertentu yang membuat berbagai macam penyakit dan sebagainya. Mereka terjebak di situ. Mereka nggak bisa keluar dari situ. Itu bagian dari akibat dosa, kerusakan, tapi sekaligus dipakai Tuhan untuk menghukum. Tapi tujuan menghukum apa? Mungkin jadi contoh untuk orang lain tidak lakukan dosa yang sama sebelum terjebak, menjadi juga sarana untuk orang-orang yang terperbudak itu, ketika dia sadar, dia cari Tuhan. Nggak ada jalan keluar kecuali cari Tuhan. Jadi ujungnya sebenarnya adalah belas kasih Allah juga. Oke, nah sekarang perikop yang lainnya. Ada banyak perikop, tapi saya pikir 3 perikop tadi ya, yang di Perjanjian Lama tentang imamat, yang jelas-jelas bicara tentang dosa homoseksual, ayat Roma itu bicara tentang dosa seksual yang memperbudak, dan Allah pakai dosa itu, diizinkan Allah untuk menghukum orang-orang yang memang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tapi ini adalah ajaran yang terakhir, atau bukan ajaran terakhir, sorry. Ya, ini ayat yang terakhir yang saya pakai, bicara tentang hukuman yang bisa bersifat kekal kalau nggak ada pertobatan tentunya ya. 1 Korintus 6 ayat 9-10 yang saya sudah tuliskan di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Pengertian tidak adil bukan tidak adil dalam arti pilih kasih, tapi dalam arti unrighteousness ya, yang tidak hidup di dalam kebenarannya Allah. Hidup di dalam unrighteousness ya. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, pemburit inilah yang homoseksual, karena dua terjemahan bahasa Inggris yang dipakai sekarang ini, yang satu English Standard Version, man who practice homosexual, dan NIV
biasanya jadi terjemahan yang populer di kalangan gereja-gereja Injili kan, men who have sex with men. Jadi jelas sekali ini bicara tentang homoseksual, ya, orang yang perilakunya homoseksual, orang yang menjalankan kehidupan homoseksual. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Berarti kan termasuk bagian dari LGBT tadi ya, transgender. Dan kemudian orang yang homoseksual. Teruskan lagi ayat 10, pencuri, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas bicara tentang dosa seksual yang akan menghasilkan kebinasaan. Dan perhatikan ya, cabul, berzina, penyembah berhala. Jadi penyembah berhala di Perjanjian Lama sangat-sangat jelas sesuatu dosa yang benar-benar melawan Allah kan, karena menyembah yang bukan Allah, menduakan Allah. Itu jelas-jelas perintah yang dilanggar itu perintah nomor 1, perintah nomor 2 dari 10 perintah Allah. Sangat-sangat serius ya. Dan dosa-dosa lain kan mengikuti semuanya. Tetapi di sini dikatakan pemburit atau homoseksual, penzina, orang yang bercabul, ya, sama dengan penyembah berhala. Sama dengan pencuri, pemabuk, memfitnah, penipu. Orang-orang yang berkanjang dalam dosa seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi bukan anggota kerajaan Allah, nggak mungkin jadi anggota kerajaan Allah. Jadi ini berarti akibatnya fatal. Tentu kita bisa katakan kecuali bertobat, ya, dan bertobat itu karena anugerah Allah. Bertobat bukan karena orang memutuskan saya mau tinggalkan cara hidup saya, karena dia Roma tadi dikatakan itu sudah jadi perbudakan dosa. Nah, contoh yang jelas dari dosa seks itu, kita tahu di Kejadian 19 itu bicara tentang siapa? Sodom dan Gomora. Ya, saya sengaja taruh di sini, ya, karena homoseksual itu dosa seks yang pertama dicatatkan di dalam Alkitab, dan yang dimurkai Allah itu kan Sodom dan Gomora yang kejahatannya itu sudah mencapai kepada telinga Allah yang di sorga, sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan. Dan Kejadian 19 ayat 5 kalau kita baca, ketika ada 2 malaikat Tuhan yang datang kepada Lot untuk memberitahu Lot, Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora, kamu harus pergi, ya. 2 malaikat itu digambarkan karena ini kan teofani istilahnya, artinya penampakan ke dalam wujud manusia, ya. Digambarkannya mungkin malaikat itu menjadi seorang yang ganteng atau gimana, laki-laki yang ganteng, yang membuat penduduk kota Sodom dikatakan waktu itu berkerumun dan menuntut kepada Lot supaya 2 pria itu, malaikat itu, ya, mereka mau pakai, mereka mau kerjain gitu ya, atau mungkin dalam bahasa kasar kita, mereka mau perkosa. Dan istilah yang dipakai itu adalah yada. Yada dalam bahasa Ibrani, ya, itu arti harafiahnya adalah mengetahui, to know, mengetahui, yada. Tapi arti kata yada itu secara figuratif artinya bersetubuh. Kejadian 4 ayat 1 ketika Adam, ketika setelah jatuh dalam dosa dan ada hukuman, ya, lalu ceritanya pokoknya di Kejadian pasal 4 ayat 1, Habel sudah dibunuh Kain, Kain sudah melarikan diri, lalu Tuhan menghibur keluarga yang berduka karena satu anak dibunuh oleh anak yang lain jadi pelarian karena dosa, mereka kehilangan anak, 2 anak sekaligus. Tuhan kasih kesempatan mereka punya anak lagi, yaitu Set. Dan ayat 4, pasal 4 ayat 1 dikatakan Adam bersetubuh dengan Hawa. Dan kata yang dipakai adalah yada. Jadi itu gambaran to know, ya, bersetubuh suami kepada istri, satu relasi yang paling intim. Makanya kenapa seks itu harus dalam pernikahan. Karena apa? Karena itu sesuatu yang sangat intim. To know, ya, mengetahui luar dalam pasanganmu. Tahu luar dalam. Kenapa? Sudah telanjang dua-duanya kan? Tidak malu, ya. Tidak ada yang perlu ditutupi lagi. Dan menikmati bersama-sama tanpa rasa malu. Kalau sekarang ini ada pasutri yang malu memperlihatkan ketelanjangan di suaminya atau di istrinya, atau malu untuk berintim atau bermesraan begitu ya. Ya bukan untuk dipertontonkan, untuk antara mereka berdua saja. Itu kita tahu karena ada masalah dosa tentunya ya. Yang membuat
itu relasi tidak transparan lagi. Kejadian pasal 2 kan mengatakan manusia yang diciptakan pria dan wanita persatukan itu mereka telanjang nggak rasa malu. Tapi begitu dosa masuk di kejadian pasal 3, dikatakan begitu mereka makan buah terlarang, sadar diri telanjang, lalu cari sesuatu untuk membungkus mereka, malu. Jadi kehilangan transparansi tadi, kehilangan kepolosan itu. Jadi bersetubuh itu bicara tentang suatu relasi yang intimate sekali, dan sekarang dipakai di kejadian 19 ayat 5 untuk relasi homoseksual yang mau dilakukan secara paksa penduduk Sodom kepada kedua malaikat tersebut. Kata Yadam, kami mau bersetubuh dengan, ya mereka anggap pria itu, ya kami pria, tertarik dengan pria ini karena mungkin ganteng, seksi, dan sebagainya. Kami ingin bersetubuh seperti pria bersetubuh dengan wanita, tapi kami mau bersetubuh dengan pria. Jadi terang-terangan ini dosa homoseksual, praktis homoseksual. Makanya praktek homoseksual itu kan disebut sebagai sodomi. Ya, kalau orang pria dengan hubungan seks dengan pria, ya sodomi bentuknya. Ya, oke. Jadi ini ajaran-ajaran Alkitab tentang dosa seks. Kalau begitu kita mau simpulkan apa? Mungkin simpulnya terlalu loncat ya, tapi saya pikir nanti habis itu kita coba berdiskusi sedikit atau bertanya jawab ya. Kembali kepada gerakan LGBT dulu ya. Jadi harus ingat, gerakan LGBT tujuan utamanya adalah membuat perilaku, orientasi, dan perilaku identitas, 3 hal ya. Orientasi, identitas, dan perilaku LGBT adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang tidak berdosa, sesuatu yang hak asasi manusia, sesuatu yang harus boleh ada tanpa batasan apapun. Jadi ya, LGBT movement seperti itu. Dan mereka ingin masuk sampai kepada lingkup gereja atau lingkup agama yang dianggap membelenggu jemaatnya atau umatnya dari boleh perilaku LGBT. Karena kan gereja-gereja yang injili, yang reform, yang konservatif, yang benar-benar terima Alkitab sebagai firman Tuhan, yang benar-benar tafsirannya benar tentang firman Tuhan, yang benar-benar berpusat pada Kristus, pasti menolak. Jadi, sikap gereja, sikap orang Kristen terhadap LGBT sebagai movement kita harus tolak. Menolak gerakan dan agenda LGBT masuk ke dalam gereja, karena akan membuat gereja kehilangan kenabian, suara kenabian. Ya, jadi kalau gereja tidak lagi mengatakan dosa adalah dosa, karena menerima LGBT sebagai perilaku yang tidak dosa, gereja kehilangan kenabian, suara kenabian. Gereja kehilangan kesaksian, gereja kehilangan kekudusan. Jadi, sikap gereja terhadap gerakan LGBT nolak. Lalu yang kedua, tentu untuk hal seperti itu, gereja perlu mengedukasi jemaat, mengenali kebenaran tentang seksualitas dan dosa seksual dalam terang Alkitab. Seperti yang saya sampaikan secara ringkas tadi di PowerPoint sebelumnya, tentang apa pandangan Alkitab tentang seks, ya, apa kata Alkitab tentang dosa seks itu harus diajarkan kepada jemaat, kepada pasutri tentunya, kepada dewasa muda, tapi kepada semua lapisan jemaat. Termasuk kepada anak-anak, tentu sesuai dengan kapasitas anak-anak. Ya. Tapi harus dijelaskan, supaya apa? Supaya kita jelas apa ajaran Alkitab, yang mana boleh, mana nggak boleh, mana benar nggak benar, mana yang salah dan mana yang benar dan yang salah, mana yang tidak berdosa, yang kudus dengan yang dosa, supaya pada waktu gerakan agenda LGBT mau mempengaruhi gereja kita, jemaat tahu, oh ini nggak benar, oh ini melawan Alkitab, oh ini nggak sesuai dengan ajaran Alkitab, bisa nolak. Gereja secara organisasi harus membentengi gereja, jemaat, dengan tentu mungkin tata gerejanya mungkin, ya, pengakuan imannya yang jelas, yang secara umum ada, tapi mungkin perlu perjelas untuk situasi seperti ini. Saya ingat sharing seorang teman, ya, teman Indonesia, tapi sekarang jadi pendeta di Amerika, dia punya gereja sendiri. Dia buka gereja kecil, dan gereja-gereja di Amerika kan banyak yang masih injili, yang dalam pengertian masih menolak LGBT, mendapat banyak tekanan kan. Dari tekanan. Misalnya contohnya ada satu jemaat yang datang bergereja di situ, ya, sudah diterima sebagai anggota gereja, kan dapat hak, dapat kewajiban, tentu dapat hak untuk mendapatkan pelayanan gereja. Lalu tiba-tiba dia bilang, saya mau minta dinikahkan
Oh, oke, pasangannya mana? Ternyata pasangan homo. Gereja bilang nggak mau, prinsip kami ini. Gereja itu kemudian disu. Gereja itu kemudian digugat, masuk pengadilan. Tujuannya supaya gereja kalah, bayar banyak, dan sebagainya. Ini agenda politis juga ya. Banyak secara seperti. Nah, teman saya waktu dia membangun gereja tersebut, ya, dengan kepekaan dari Tuhan, dia punya tata gereja yang disepakati oleh jemaat, yang jelas-jelas sudah membentengi dari situasi seperti ini. Sehingga kalau nanti ada orang datang, mau jadi anggota gereja di situ, tanda tangan dulu. Tanda tangan apa? Tanda tangan bahwa akan menerima semua tata gereja yang sudah diatur oleh gereja yang sesuai dengan Alkitab tentunya, ya, dan termasuk di dalamnya berkaitan LGBT. Sehingga nggak bisa jadi masalah secara hukum nanti. Kalau mereka sudah diterima jadi anggota gereja, lalu mereka minta saya mau nikah saya dengan pasangan saya sama-sama wanita, misalnya sama-sama pria. Gereja bilang nggak boleh, lalu mereka bisa sue. Nggak bisa sue, kenapa? Karena mereka sudah tanda tangan dulu. Ya, tanda tangan persetujuan sebagai anggota dengan tata gereja yang jelas. Ini sikap gereja yang secara formal, secara teknis, ya, selain edukasi jemaat. Oke. Sikap gereja terhadap LGBT sekarang berkaitan bukan gerakannya saja, tapi juga berkaitan dengan, saya pakai istilah korban LGBT yang terjebak ke dalam orientasi, identitas, dan perilaku LGBT. Ya. Nah, kita harus bedakan orientasi dan perilaku. Ya. Orientasi itu kan adalah kecenderungan. Saya kok nggak, saya nih pria, tapi kok saya nggak tertarik sama wanita. Kok saya tertariknya pada pria, sesama pria. Ini orientasi yang bisa terjadi karena apa? Salah pendidikan di keluarga, lingkungan yang salah yang mengajarkan misalnya membenci perempuan dan sebagainya, atau juga karena ini kasus-kasus yang bisa terjadi di SD tadi, ya, disorder of sex development. Karena apa? Karena dia tidak jelas secara ini, apa namanya, secara saya ini pria atau wanita sih sebenarnya, ya, harusnya DNA-nya atau apa namanya itunya harusnya pria, tapi kok nggak punya tanda-tanda kepriaan, alat kelaminnya misalnya dan sebagainya, sehingga mengalami kebingungan, kekacauan. Nah, ini bisa mempengaruhi secara psikologi karena biologis, yang tentu bisa ditolong katanya, walaupun tidak mudah. Jadi orientasi itu bisa salah karena hal-hal tersebut. Nah, kalau belajar tentang LGBT dari buku Pak Andik, Dr. Andik tadi ya, ada banyak dari gerakan LGBT yang berusaha untuk menunjukkan bahwa LGBT itu memiliki gen tertentu atau hormon tertentu yang memang mencetuskan orientasi seperti itu. Berarti sesuatu yang normal-normal saja. Tapi belum pernah terbukti ya, saudara. Nanti bisa baca buku itu. Belum pernah terbukti secara medis, walaupun ada upaya-upaya riset dan seolah-olah mendapatkan hasil seperti itu, tapi ketika ditelaah, diteliti lagi, ternyata nggak demikian. Dalam artian, kalau Dr. Andik bilang, belum pernah terbukti bahwa perilaku, orientasi dan perilaku, orientasi LGBT itu terjadi karena memang ada gennya, ada gen homo, ada gen lesbi, ada gen transgender, dan sebagainya gitu. Ada sesuatu yang dari sononya. Kalau memang sesuatu dari sononya, berarti kan normal gitu ya. Tapi Dr. Andik ada bilang dengan cerdas, saya pikir dia bilang, justru dia bilang kalau bisa dibuktikan ada gen yang menghasilkan perilaku atau orientasi lesbi atau gay, malah itu bisa diobatin. Karena sekarang sudah ada katanya, ya, teknologi medis modern katanya, ya. Saya sih bukan orang medis, jadi nggak tahu. Teman, yayain aja ya waktu membaca itu, logis-logis saja, tapi nggak mengerti mendalaminya, itu bisa diperbaiki katanya, ya, memperbaiki kromosom dan sebagainya. Tapi intinya adalah belum pernah terbukti bahwa khususnya lesbi, gay, ya, dan bisex itu adalah karena biologis, ya. Lebihnya kepada apa? Karena orientasi yang salah karena secara psikologis. Waktu saya masih pelayanan di Surabaya beberapa puluh tahun yang lalu, ya, masih baru saja lulus dari saat dapat praktek. Saya sebelum menikah, saya sempat tinggal beberapa bulan, setengah tahun lebih mungkin, di satu keluarga majelis yang punya 5 anak pria. Semuanya pria. Anak yang terakhir, yang kelima juga pria, ya, yang agak beda berapa tahun, cukup jauh dengan kakak-kakaknya. Saya melihat satu gejala yang sedikit menggelitik, tapi waktu itu nggak terlalu sadar saya
akibatnya. Anak laki, karena mereka sebenarnya pengennya anak perempuan, ya. Punya anak pertama, punya anak saya lupa yang kedua apa yang ketiga itu kembar, lalu keempat pria lagi, mereka berharap yang kelima pria, dapatnya wanita, dapatnya pria, mau mengharapkan wanita. Lalu yang terjadi adalah orang tua, khususnya yang sang mama, suka kasih pakaian wanita ke anak bungsu yang laki-laki ini. Jadi saya berapa bulan di situ mengamati anak ini, apa istilahnya, lemah gemulai seperti cewek gitu ya, mainannya juga boneka dan sebagainya. Sesuatu yang salah di dalam pendidikan, di dalam pengasuhan, di dalam pengalaman hidup. Ini cuma satu contoh saja yang membuat orientasi itu menjadi keliru, ya. Orientasi yang bukan karena biologis, kalau biologis itu di SD ya, tapi orientasi karena secara psikologis. Berarti apa? Kalau orientasi ada seperti itu, yang kita tahu itu natur dari dosa juga. Tapi selama orang itu tidak menyerah kepada orientasi tersebut, lalu perilakunya jadi LGBT, kita belum katakan itu jadi orang itu berdosa. Ya. Jadi sikap gereja adalah waktu kita melihat korban LGBT, baik orientasinya, kecenderungannya, godaannya ke situ. Apalagi sampai jatuh kepada perilaku LGBT. Punya pasangan lesbi, punya pasangan gay, punya pasangan gonta-ganti bisex, atau kemudian berperilaku sebagai waria, wadam istilah dulu, ya. Itu dosa, jelas. Nah, kita bagaimana sikap gereja? Kita harus terima dalam arti kita mengasihi. Sama seperti perilaku dosa lainnya. Orang-orang yang berperilaku dosa itu harus dikasihi, kan? Mungkin perilaku kecanduan narkoba, perilaku judi, perilaku heteroseks yang salah, gitu ya, nggak puas dengan satu pasangan dan sebagainya. Semua penyimpangan seksual, semua dosa tetap dosa, ya, perilaku dosa tetap dosa, tapi gereja harus menerima itu sebagai orang-orang yang perlu dikasihi karena mereka adalah korban. Mereka terjebak dalam dosa. Betul, mungkin saja mereka terjebak dalam dosa, sekaligus Tuhan menghukum mereka. Tapi Tuhan, ingat tadi saya jelaskan, Tuhan menghukum mereka selama masih dalam dunia ini, masih ada kesempatan bertobat, kan? Masih ada kesempatan untuk berubah. Kita harus doakan itu. Maka kita perlu terima, bukan dikucilkan, bukan dimusuhin, bukan difitnah atau diapakan, harus dikasihi. Tapi sekali lagi, kalau itu orientasi, belum sampai kepada perilaku, tetap harus diterima dan ditolong. Ketika dia sadar bahwa saya punya orientasi nggak benar nih, ajarannya sesuai ajaran Alkitab yang nggak benar ya, saya sedang bertahan untuk tidak jatuh dalam perilaku itu. Gereja harus menolong. Jangan gereja kemudian, aduh, ini orang ini berbahaya, jangan dibiarkan bergaul dengan sesama anak muda bisa di gereja. Nanti anak-anak muda lain ketularan, misalnya kayak gitu. Justru orang itu nanti nggak akan punya teman yang bisa menguatkan, gereja justru menyudutkan dia, akhirnya dia akan terjebak dari orientasi kepada perilaku. Berarti kan masuk ke dalam tahap di mana dia melakukan dosa. Orientasi itu bukan dosa, tetapi karena akibat dari keberdosaan secara umum, ya. Dan orientasinya bisa tidak harus orientasi lesbian gay kan, tapi bisa orientasi yang lain tadi yang saya sebutkan, orang yang punya kecenderungan kelemahan dalam dosa tertentu, ya. Orang itu masih bisa bertahan tidak melakukan, gitu ya. Maka kita tahu ada orang-orang yang sadar dirinya punya orientasi gay dan mungkin pernah perilaku gay, tapi ketika dia bertobat, dia tinggalkan perilaku gay, orientasinya susah diubah. Maka dia coba memaksa dalam tanda petik untuk mencari pasangan yang lawan jenis, belajar mencintai dan membentuk keluarga. Tapi ada yang nggak bisa. Lalu akhirnya pilih apa? Selibat. Demi tidak memberi diri jatuh dalam pencobaan orientasi jadi perilaku, dia memilih selibat. Dia memilih kemudian mencari jalan, tentu harus ada support dari gereja, pertolongan gereja. Gereja harus menyediakan orang-orang, kalau kita tahu di lingkungan jemaat atau lingkungan gereja ada orang-orang punya kecenderungan seperti itu, gereja harus mempersiapkan diri. Menerima bukan menolak, ya. Tapi bukan menerima dalam arti perilakunya diterima. Ya. Kalau sampai batas orientasi diterima dan
dilayani, ditolong. Kalaupun terjebak sudah dalam perilaku, diterima dalam arti sebagai orang yang jadi victim, tapi juga harus ditegur dosanya. Nah, saya tutup sharing saya ini dengan sikap gereja terhadap LGBT dengan menggunakan contoh teladan dari Tuhan Yesus, walaupun dalam Tuhan Yesus ini tidak dalam konteks LGBT. Saudara tahu cerita ini semua, ya. Seperti Tuhan Yesus terhadap perempuan yang tertangkap basah berzina di Yohanes 8 ayat 2-11, nanti ambil waktu sendiri baca kalau nggak ingat ayat-ayat itu ya. Apa yang Yesus lakukan? Ketika kepada dia diperhadapkan seorang perempuan yang kedapatan ditangkap berbuat zina, ahli Taurat, pemuka agama Yahudi membawa orang tersebut, lalu mengatakan hukum Taurat bilang perempuan harus dirajam. Jadi, guru, apa yang kau lakukan? Jadi, mereka menantang Yesus. Ini mencoba Yesus, menjebak Yesus ya. Kalau Yesus memberikan, oh ya betul harus dirajam, dihukum, berarti Yesus nggak punya belas kasih. Tapi kalau Yesus mengatakan, ya kita ampuni, bebasin, berarti Yesus melanggar hukum Taurat. Dan yang dilakukan Yesus apa? Nah, kita belajar dari sikap Tuhan Yesus. Ya, pertama, dia tegur sikap munafik dari para pemuka agama Yahudi tersebut. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan angkat batu, lempar atau rajam wanita ini. Ini sikap munafik dari pemuka agama Yahudi yang merasa diri mereka benar, yang wanita ini berdosa, maka kami punya hak untuk menghakimi. Ya. Yesus bilang, kalau kamu nggak punya dosa, kamu mungkin punya hak untuk menghakimi. Jadi siapa yang nggak punya dosa, silakan mulai menghakimi. Dan dikatakan kan orang-orang itu semua tersindir kan, tertegur kan, lalu mereka pergi satu persatu. Kenapa? Dan dimulai dikatakan yang paling tua. Yang pergi, kenapa? Paling tua paling banyak dosanya kan. Nggak ada orang yang nggak berdosa. Yang paling tua paling banyak berdosa karena umurnya lebih panjang dari yang lebih muda. Dan mereka sadar kemunafikan mereka dibongkar. Mereka merasa diri nggak berdosa, sekarang Tuhan bilang, bener nggak berdosa? Nah, mereka tidak bisa menipu diri mereka sendiri, apalagi menipu Tuhan. Mereka tinggalkan. Menegur sikap munafik para pemuka agama Yahudi karena apa? Yang kedua adalah karena yang dibawa untuk dihakimi cuma wanitanya loh. Pasangan zinanya mana? Pria kan? Kok cuma wanitanya aja? Ini kan diskriminasi pria kepada wanita kan? Diskriminasi gender kan, diskriminasi seks kan, itu teguran Yesus. Jadi sikap gereja terhadap LGBT, hati-hati jangan sampai kita terjebak kepada kemunafikan. Seperti pemimpin-pemimpin gereja kita anggap diri kita bersih, benar, maka semua LGBT kita pandang hina, kita pandang tidak pantas, kita pandang harusnya dibuang, dihukum, jangan sampai mendekati gereja. Karena kita khawatir gerakan LGBT mempengaruhi gereja sampai kepada orang-orang yang jadi korban LGBT pun kita musuhin. Itu kita jadi munafik. Karena gereja adalah kumpulan orang percaya, tetapi juga orang-orang yang masih punya pergelenggu, masih punya kelemahan-kelemahan dalam dosa. Ya, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, betul. Kita ditebus oleh darah Kristus, kita juga sudah disebut orang kudus oleh Paulus, tapi bukan orang yang tidak punya dosa. Jadi jangan sampai kita membuat satu garis kemunafikan dengan anggap diri kita lebih baik, lebih saleh, lebih suci dari orang lain. Harusnya dengan rendah hati ketika kita menemukan orang-orang yang terjebak dalam dosa apapun. Datang ke gereja mencari pertolongan. Kita tidak katakan, ya kamu mau ditolong ya, kamu najis ya, aku suci nih. Caranya adalah kamu harus bertobat misalnya gitu. Lalu kita dengan sikap yang sombong, kita harus mengatakan, saya dulu juga sama seperti kamu. Terjebak dalam dosa A, dosa B. Karena anugerah Tuhan saya dibebaskan. Maka sekarang Tuhan Yesus pun mau membebaskan kamu. Asal bertobat. Sikap yang seperti itu. Yang kedua, ini kita nggak bisa teladan, kita nggak bisa lakukan ya. Walau punya segala hak untuk menghakimi, Yesus tidak menghakimi perempuan yang berzina tersebut. Ya. Dia tidak memberikan penghukuman. Dia tidak memakai hukum Taurat untuk merajam perempuan zina. Karena kan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa, kan? Nanti dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dia yang menanggung hukuman dosa. Artinya, dia punya hak untuk menghakimi, dia tidak menghakimi, tetapi bukan berarti Yesus kemudian membiarkan dosa. Enggak. Karena Yesus mati untuk dosa-dosa perempuan itu sama seperti untuk dosa-dosa orang lain. Di sini kita nggak bisa meneladani Tuhan Yesus. Di sini kita berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Tetapi, yang terakhir adalah, ia mengampuni. Nah, ini poin yang penting. Karena kita sudah diampuni, kita juga harus belajar mengampuni, kan?
Jadi sikap yang tidak hanya tidak munafik, tapi juga sikap yang siap untuk mengampuni karena kita pernah diampuni, tapi jangan lupa ada memberi peringatan atau disiplin rohani, jangan berbuat dosa lagi. Ingat, Yesus tidak menghukum orang perempuan zina itu. Dia tanya sama perempuan itu, nggak ada yang lempar batu pada kamu, nggak ada yang hukum kamu, nggak ada, Tuhan. Aku juga nggak akan hukum kamu. Pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, ini sikap yang kita telah dari Tuhan Yesus. Ya, mengampuni, beri kesempatan untuk bertobat, ingatkan jelas-jelas, jangan berbuat dosa lagi, jadi tinggalkan dosa, bukan meng-approve, ya, meng-approval perilaku dosa, ya, tinggalkan dosa. Ya, kamu sudah diampuni, sekarang berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Kalau orientasinya masih ada, bagaimana? Cari bantuan, cari konselor Kristen. Nah, gereja perlu siapkan itu, bukan? Atau punya referral, orang-orang yang bisa di lembaga-lembaga konseling yang memang memiliki kapasitasnya, memiliki istilahnya tuh expertise-nya, ya, keahliannya, menjadi referral buat gereja, atau gereja memperlengkapi diri, pendeta, hamba Tuhan memperlengkapi diri dengan belajar konseling misalnya, atau undang hamba Tuhan yang di konseling, atau jemaat yang berlatar belakang psikologi konseling yang diperlengkapi. Apapun itu, ini adalah sikap yang kita dapat teladani dari Tuhan Yesus. Oke, saya stop di sini ya, karena memang slide-nya sampai di sini, betul. Jadi, apakah waktunya masih ada? Oh, masih cukup panjang ya, untuk bisa bertanya jawab, berdiskusi, klarifikasi apapun ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan gitu ya. Silakan. Atau saya kembalikan dulu kepada tadi siapa? MC? Oke, mungkin ya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke. Silakan. Mike, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Bang Yunus. Oke, menarik sekali Pak temanya. Ya, kebetulan saya punya pengalaman. Pengalaman cukup lama lah, sekitar ada kali 6 bulan tuh bergaul sama kelompok komunitas LGBT gitu Pak. Oke. Nah, dalam hal ini kita sampai ikut beberapa kali itu kayak kebaktian gabungan. Jadi ada yang LGBT, ada yang macam-macam gitu loh. Secara keadaan mereka itu sebetulnya Pak tidak menginginkan hal semacam ini gitu loh. Ya. Mereka secara psikologi, secara kemanusiaan menyadari bahwa hal ini adalah sebuah penyimpangan ketidakbenaran gitu loh. Nah, cuman mereka ini tidak sanggup untuk melawan natur di dalam dirinya itu, Pak. Oke. Dan mereka mendapatkan perasaan-perasaan ini itu sejak lahir gitu Pak, dari kecil gitu. Dan kalau ditinjau secara perlakuan orang tua juga mendidik secara normal-normal saja. Mereka rata-rata itu mengalami perasaan aneh itu sejak umur SD. Nah, cuman makin lama kesukaan itu ya normalnya kayak laki-laki suka perempuan gitu Pak. Jadi semakin meningkat gitu loh. Udah menemukan titik temu yang cocok dengan perasaan bahwa dia menyukai laki-laki gitu Pak. Layaknya seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Nah, kembali lagi kepada topik kita tadi kan bahwa itu adalah natur dosa yang memang tidak dibenarkan oleh Alkitab kan Pak. Nah, bagaimana meluruskan ini Pak? Ini kan bukan kehendakan personal mereka. Nah, sehingga mereka juga kadang-kadang berpikir bahwa Allah itu tidak adil gitu loh. Di sisi lain mereka diancam dengan status berdosa. Tapi di sisi lain mereka diperlengkapi dengan rasa yang sama sekali tidak cocok dengan kehendak Allah gitu Pak. Nah, ini jadi persoalan pertentangan masing-masing setiap LGBT gitu Pak. Kita keluar dulu dari konteks bahwa mereka ini pergaulan bebas atau enggak. Ini ada yang benar-benar dari keluarga baik-baik gitu loh Pak. Oke. Ya. Pertanyaan yang tidak mudah untuk jawab ya. Karena saya memang bukan expertise-nya di bidang ini. Tetapi
satu hal yang harus diingat. Pertama-tama kita sebagai orang di luar gitu, sebagai teman ya, melihat kondisi mereka dan menyadari pergumulan mereka, kita harus ingat, mereka sama seperti kita dengan kelemahan tertentu kita. Nggak ada kita sempurna, ada mungkin kita juga menyimpan dalam tanda petik ya, dosa-dosa tertentu yang jatuh lagi di tempat yang sama, yang kita tahu ini nggak benar, tapi sepertinya kita nggak sanggup keluar. Kita harus ingat mereka tidak beda dengan kita dalam hal itu. Sehingga LGBT atau dosa seperti ini, ya walaupun Alkitab bilang sangat keji, sangat jahat, sebenarnya sama dengan dosa lainnya. Jadi istilahnya sebenarnya nggak ada dosa besar, dosa kecil dalam arti kualitas ya. Semua dosa ya dosa. Sesuatu yang melanggar hukum Allah, sesuatu yang melanggar natur kudus sebagai gambar Allah dan sebagainya. Jadi dengan memahami seperti itu, kita harus bagikan kepada mereka. Ini memang dosa. Itu jadi pertama saya pikir harus ke situ. Kita harus memiliki sikap seperti itu dulu ya. Bukan kenapa LGBT menjadi satu yang sangat serius, karena atau satu yang jadi isu yang sangat hangat karena ya agenda politis tadi untuk membawa LGBT menjadi sesuatu yang human rights gitu ya. Jadi itu oke. Jadi kan cara mereka akhirnya kalau nggak bisa lepas dari situ, akhirnya ya menerima LGBT sebagai sesuatu yang wajar. Akhirnya kan mereka bilang tadi kan, oh saya dididik keluarga baik-baik, tapi kecenderungan saya begitu. Kalau itu dibiarkan tanpa disadarkan itu dosa, ya lama-lama jadi, ya memang berarti memang ini bukan pilihan, tapi ini memang dari sononya begitu. Nah ini yang mau dicapai oleh gerakan LGBT, ya, yang harus kita sadari. Jadi isu itu diangkat. Tetapi sebenarnya isu LGBT dengan berbagai dosa lainnya harusnya pada level yang sama. Ya, cuman ini di istilahnya diviralkan terus-menerus sehingga menjadi satu yang sangat serius dan menjadi ya mungkin juga karena sikap gereja yang munafik dalam tanda petik tadi ya, melihat dosa-dosa tertentu yang menonjol lalu itu sangat ditekankan. Kalau orang-orang dosa-dosa lainnya nggak kelihatan lalu dianggap nggak dosa. Ya, orang-orang yang seperti itu kan dosa sombong sebenarnya kan, merasa diri lebih rohani orang sombong. Dosa sombong tuh nggak jarang diekspos kan. Tapi itu dosa yang menjerat orang Kristen sebenarnya kan. Jadi itu ya pertama saya kira di situ. Yang kedua adalah mereka harus didampingi. Artinya mereka sudah sadar sesuatu yang salah menurut Alkitab, harus berani. Kalau mereka belum bisa terima itu masalahnya ya. Kalau mereka berani mengatakan, iya betul, Alkitab bilang itu salah. Saya tahu saya salah, cuman saya nggak tahu dari mana saya harus mulai, berubahnya bagaimana, dan rasanya seperti dari dulunya, dari lahir saya udah kayak begitu. Nah itu yang harus dibantu untuk mereka menemukan akar masalah. Karena kalau mereka bilang sejak lahir begitu, waktu lahir mereka belum tahu apa-apa, bagaimana mereka tahu sejak lahir kayak gitu. Ya kan? Jadi itu harus ditelusuri dan di situ membutuhkan seorang yang expert dalam hal konseling. Ya, karena konseling itu kan mencoba menelusuri ke belakang, ya, supaya orang bisa move on dari sesuatu yang dia terjerat, fiksasi namanya ya, kepada sesuatu yang membuat dia terus punya kecenderungan dan bahkan perilaku sesuatu. Lepas bukan hanya LGBT, tapi berbagai dosa lainnya atau berbagai kelemahan lainnya. Dan orang tidak menyadari itu kalau ada konselor yang train, terlatih, dan bisa menolong orang tersebut, menengok ke belakang, mungkin bisa menemukan akar permasalahannya. Sehingga orang itu kemudian menyadari, iya betul. Saya nggak tahu apakah benar-benar semua proses konseling akan bisa berhasil pada akhirnya menolong seorang menemukan akar masalah. Kadang-kadang memang sesuatu yang udah sangat kompleks di dalam alam subconscious orang, diangkat keluar juga susah, atau diangkat keluar malah timbul berbagai masalah lainnya. Itu saya nggak menguasai bidang itu ya. Tapi intinya adalah tidak menyerah kepada perasaan dia ketika dia berhadapan kebenaran. Jadi kebenaran adalah kebenaran, dia harus belajar menerima itu, dan belajar berjuang. Nah, caranya berjuang tadi bagaimana? Ya tadi, pertama kalau ada konselor yang bisa menolong menemukan akar masalah, ketika akar itu masalah ditemukan, biasanya orang itu kemudian bisa memperbaiki diri. Ya. Kedua,
Dia harus punya teman pendamping yang memberikan dia kekuatan untuk tidak sampai orientasi itu menyebabkan perilaku. Jadi itu sudah sadar kan, orientasi saya salah, tapi dia belum sampai, mudah-mudahan belum sampai kepada perilaku itu. Dan dia harus menjaga diri untuk tidak sampai, karena tahu, sekali lagi prinsip Alkitab atau pandangan Alkitab jelas itu dosa. Sekali lagi, waktu kita menolong melayani mereka dengan keterbatasan kita, ya, be a friend sangat penting, ya, menerima, open communication, nggak menjudge, ya, tidak menjudge mereka, dan terus mendorong encouragement, cari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya kecenderungan atau orientasi itu tidak sampai harus istilahnya harus dipenuhi, gitu ya. Sama seperti orang punya nafsu makan, kecenderungan dia untuk obesitas, kecenderungan untuk makan terlalu banyak, gitu ya. Dia tahu, tapi dia susah untuk mengekang, tetap harus belajar mengekang kan, karena untuk kesehatan tubuhnya. Harus cari cara bagaimana supaya saya bisa mengekang nafsu makan saya yang berlebihan, yang membuat tubuh jadi tidak sehat dan sebagainya. Sama seperti orang yang kecanduan minuman keras, sama seperti orang yang kecanduan hal-hal apa. Harus cari jalan keluar. Bagaimana melawannya. Kalau nggak bisa mematikan kecenderungan itu, tapi tidak istilahnya memberi makan kecenderungan tersebut sampai kepada perilaku. Mungkin itu yang saya bisa coba usulkan, jawabkan ya. Tapi saya pikir yang penting memang dua hal tadi. Kita sebagai teman kita nggak boleh ikut putus asa atau kemudian ikut menyerah ya kepada dia karena dia lagi membutuhkan pertolongan. Kalau kita bilang ya sudahlah, misalnya gitu ya, kita menyerah, ya dia pasti menyerah dong. Ya itu pertama. Tunjukkan ketulusan, tunjukkan kesabaran. Bahkan kalau sampai dia jatuh dalam dosa, ya tetap perlakuan sebagai teman, dorong dia untuk bertobat, dorong untuk keluar, sementara cari pertolongan, referral kepada mereka yang punya expert di bidang itu. Ada banyak lembaga-lembaga konseling yang Kristen, ya, yang bisa kita cari tahu untuk mendapatkan pertolongan. Dan ada orang-orang konselor-konselor yang khusus mungkin ya, yang punya kompetensi untuk masalah-masalah seperti itu yang bisa dicari pertolongan. Tapi yang paling penting tentu adalah pertolongan itu bukan dari manusia, tapi dari Allah yang memberikan pertolongan dan bisa angkat, bisa rubah, bisa menolong mereka keluar dari jebakan itu. Itu saya mencoba menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, bagaimana Bang Yunus? Halo, Bang Yunus. Saya punya kenalan. Cek. Ya, saya punya kenalan. Saya sharingkan sedikit dulu ya. Saya punya kenalan karena kami kan pelayanan yang ini buat masakan, jual, tapi kami juga ada teman-teman kasih dana untuk kami kasih ke orang-orang yang marginal, ya. Orang di bawah kolong jembatan, tol, orang yang nggak punya rumah, orang-orang yang miskin gitu ya. Kami dapat data. Ada satu teman yang bergerak di pelayanan rumah singgah bagi gay, rumah singgah bagi waria, ya. Dia sudah jalankan berapa tahun di daerah Kayu Putih, ya. Saya pernah kunjungin sekali, ya, karena nganter makanan untuk dia bawa ke. Jadi pelayanannya banyak, tapi salah satu pelayanan yang dia lakukan adalah dia membuka rumah singgah untuk para waria yang datang ke situ, yang nggak punya tempat, yang diusir, yang sedang bergumul, dia layani, dia injili, dia nggak paksa mereka harus berubah dulu, nggak, tapi dia layani, sampai ada orang-orang yang bertobat. Memang tidak mudah. Dia ceritakan pengalaman, tidak mudah. Ada yang sudah kelihatannya baik, tenang, karena dia terima semua ya, tidak peduli agamanya, tidak peduli status sosialnya. Ya, ada yang sudah tapi lari lagi ya, nanti balik lagi beberapa waktu karena butuh uang dan sebagainya. Tapi ada juga yang kemudian benar-benar bertobat, artinya dia bisa keluar dari perilaku LGBT-nya, walaupun tetap bergumul dengan kecenderungan, dengan godaan untuk bisa terjebak, dan kalau nggak hati-hati bisa terjebak, tapi ada rumah singgah yang mereka bisa datang,
ketika mereka galau, sehingga mereka bisa ada orang yang peduli sama mereka. Ya, bukan menerima perilaku, tetapi menolong mereka. Bahkan menurut teman saya ini, ada 3 orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami pertobatan, dan sekarang mereka sedang, ada yang satu sekolah teologi, ada yang satu apa lagi, dengan terus membina relasi supaya nggak jatuh lagi ke sana. Bahkan saya sempat ketemu, walaupun nggak diperkenalkan, tapi ya, seorang bapak yang sudah usia 70 lebih ke atas. Dan teman saya ini bilang, ini bapak paling tua dari komunitas LGBT, komunitas gay di Jakarta, yang masih hidup. Angkatan dia udah pada mati semua. Dari dia tidak seiman, ya, lari, udah pernah datang, pernah pergi lagi, tapi kemudian akhirnya sampai dia benar-benar percaya Tuhan Yesus, dibaptis, dan hidupnya benar-benar meninggalkan perilaku yang lama. Ya, dia tinggal di situ sekarang ini. Dia bukan hanya jadi rumah singgah, tapi tinggal di situ. Jadi di situ dibina tentunya dan diberikan pekerjaan tentunya, ya, diupayakan supaya bisa mandiri. Nah, itu contoh sharing aja. Ada lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang bergerak di bidang situ. Yang jelas, saya sangat endorse kelompok mereka karena kami lagi kerjasama untuk menolong lewat pelayanan sosial, ya. Tapi saya sangat senang, kenapa? Karena dasarnya jelas. Dasarnya adalah dia seorang yang tadi dengan pemahaman Alkitab yang benar, gitu ya. Dia bilang, saya nggak pernah paksa orang itu harus berubah, tapi saya mendampingi orang itu untuk menyadarkan dia ini salah. Kalau kita bilang salah, ya salah, ya. Dan ketika orang itu terbuka mau ditolong, ya dia tolong. Gitu. Jadi itu ada banyak, saya nggak tahu seberapa banyak ya, tapi ada lembaga-lembaga yang bergerak di situ, yang bisa kita bermitra atau kita cari tahu untuk menolong. Oke, tambahan dari saya itu. Nama yayasannya Imago Dei Ministry, mungkin ada yang pernah dengar, pimpinannya namanya Pak Jeffrey. Kalau ada yang mau tahu, saya pernah janji kepada satu jemaat GRI ketika habis khotbah berapa minggu lalu itu untuk kasih data ini, tapi saya lupa, ya. Siapa Pak Heri kalau nggak salah, ya, majelis yang minta saya belum kasih data itu, kontak. Oke, kalau ada yang mau bertanya lain atau Yunus masih mau menanyakan yang lain atau atau belum puas gitu? Udah jelas Pak. Cuman bencong sama LGBT itu beda ya Pak, beda jauh gitu. Jangan disamain sih. Oh iya. Ini kan kita ambil secara umumnya aja. Ya. Iya. Ya, pembahasan kita kalau mau bahas tuntas LGBT memang tidak cukup dalam waktu seperti ini, ya. Itu segmen-segmennya kan banyak. Kalau mau dibahas tuntas itu mungkin seminar 1 harian, bahkan yang Dokter Andik ini kan seminar 3 hari, dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Itu pun advance class, dibilang. Nanti dia punya pembinaan-pembinaan per segmen. Oke. Silakan. Saya boleh bertanya, Pak? Masih ada waktu? Yang lainnya? Boleh. Satu lagi pertanyaan. Terakhir ya, Pak, ya. Saya boleh bertanya satu. Okay. Tadi di slide presentasi Bapak disebutkan bahwa beranak cucu lah dan bertambah banyak gitu ya Pak ya. Sedangkan di satu sisi kita juga sudah tahu bahwa kemajuan di teknologi kedokteran itu semakin maju Pak. Di mana ada namanya bayi tabung gitu ya, inseminasi yang teknologinya tuh jauh advance daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu seolah-olah memberikan ruang untuk para pasangan LGBT untuk tetap beranak cucu, Pak. Meskipun mereka tidak berbeda jenis gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah posisi kita sebagai gereja itu ada di mana, Pak, terhadap hal-hal seperti ini? Terima kasih, Pak. Oke. Jujur, ini pertanyaan yang juga menimbulkan perdebatan nggak habis-habisnya di kalangan gereja, dalam pengertian gereja yang universal ini ya. Saya nggak tahu GRI waktu dibimbing oleh Pak Bigman, memahaminya seperti apa gitu ya. Berkaitan dengan ada 2 isu yang berkaitan dengan isu bayi tabung, inseminasi buatan, ya in vitro apa gitu istilahnya ya. Bahkan termasuk isu yang berkaitan dengan keluarga berencana, gitu, penggunaan alat-alat pencegahan. Di satu sisi, yang satu pengen punya anak, nggak bisa dengan cara teknologi, atau lagi ingin mencegah
anaknya kebanyakan lalu pakai KB gitu kan ya, itu juga jadi isu kan sebenarnya. Seberapa jauh hal-hal itu dilakukan dalam batas yang Tuhan izinkan, artinya itu bukan sesuatu yang sedang menentang natur yang Allah berikan kepada manusia. Jadi perdebatannya kan di situ satu sisi ya. Lalu perdebatan yang kedua tentu berkaitan dengan tadi orang-orang yang di LGBT yang memanfaatkan itu untuk kemudian mengatakan kami bisa menghasilkan keturunan gitu kan. Itu jadi penyalah. Dalam arti itu memakai pendekatan yang tadi itu, yang pendekatan masih diperdebatkan secara etis gitu ya, secara etis moral untuk membenarkan diri mereka. Jadi itu isu yang terpisah sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas isu yang tadi, itu juga saya satu seminar bisa jadi satu pembahasan tersendiri ya, yang tidak mudah kan ya. Apa batasannya orang-orang dengan teknologi, ya dengan kemajuan teknologi ini, boleh nggak bayi tabung? Boleh nggak orang yang nggak bisa punya anak lalu pinjem rahim ibu orang lain, perempuan lain misalnya. Pertanyaan-pertanyaan secara etis yang saya pikir saya punya rasa dan pergumulan. Saya nggak pernah bergumulan secara langsung gitu ya, dan saya juga jarang memang memikirkan isu itu secara mendalam. Saya merasa kita harus kembali pada pandangan Alkitab yang percaya kepada kedaulatan Allah. Ya, pertama itu, kedua percaya kepada ya, kedaulatan Allah itu yang utama. Jadi mencari tahu kehendak Allah dan tunduk kepada kehendak Allah. Bukan karena keinginan kita. Jadi bisa nggak orang-orang yang akhirnya karena, contohnya sederhana seperti ini ya, karena pengen punya anak, berbagai cara nggak bisa, ya, maunya anak hasilnya mereka sendiri kan, lalu karena keinginan itu lalu mencari cara-cara tadi, ya. Pernahkah mereka sungguh-sungguh menggumuli apakah Tuhan ingin kami punya anak dengan cara seperti itu? Atau menggebu-gebu keinginan ini menjadi lebih utama daripada mencari kehendak Allah. Jadi isunya di sini adalah menaklukkan diri kepada kedaulatan Allah. Sedangkan teknologi memang bisa berkembang luar biasa. Batasannya di mana memang menjadi sangat-sangat sulit. Ya. Cloning contohnya itu kan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Kalau cloning binatang berhasil, ya sudah berhasil. Lalu dicobakan kepada manusia, berhasil. Bagaimana pertanggungjawaban manusia yang lahir secara cloning? Jujur, kalau saya disuruh tanya jawab, saya juga bingung. Menjawab dalam arti menjelaskan benar salahnya secara ilmiah. Tapi pertanyaannya kan adalah, apakah kita mau menjadi Allah? Apakah kita sedang melangkah keluar dari hak manusia kepada hak Allah? Hati-hati, karena itu sama seperti ketika nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa pertama. Makan buah pengetahuan baik dan jahat karena ingin punya pengetahuan, ingin otonom, pengetahuan yang otonom dari kedaulatan dan kehendak Allah. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa karena dengan tipu daya ular, di balik itu iblis, adalah manusia lupa bahwa dirinya ciptaan Allah, kedaulatan mutlak ada pada Allah, manusia diiming-imingi untuk otonom. Waktu manusia diiming otonom dan dia menerima godaan itu, dia jatuh dalam dosa dan itu menjadi perbudakan dosa. Kalau saya secara pribadi itu tanya, saya akan mengatakan cenderung tidak. Saya pakai kata cenderung ya. Cenderung tidak, karena saya merasa Alkitab memberikan batas yang jelas. Manusia adalah manusia, diberi kapasitas untuk mengembangkan diri, tapi ada batasnya di mana manusia bukan Allah dan tidak pernah boleh jadi Allah dan tidak pernah boleh melanggar hak Allah. Jadi kalau manusia memaksa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, dan itu bukan kehendak Allah, berarti manusia sedang mencoba menjadi Allah bagi dirinya. Ini dosa. Mungkin sampai di situ saya bisa jawabnya ya, kalau berkaitan dengan itu. Mungkin perlu orang-orang yang lebih kompeten untuk membahas hal seperti itu dalam etika moral Kristen atau dalam apologetika Kristen. Bahasa saya bahasa yang mungkin terlalu sederhana untuk menjelaskan itu.
Minta maaf.